kali ini kita akan coba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel, kemudian penerapan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, dan juga penerapan metode loop untuk menyelesaikan persoalan. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah berikut ini. Suatu rangkaian tahanan yang dihubungkan secara seri diketahui R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, dan dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12 volt. Maka hitunglah A, hambatan pengganti atau RT, kemudian B, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut atau I, dan C adalah tegangan pada masing-masing tahanan P1, P2, dan P3 berapa. Oke, soal nomor pertama untuk rangkaian total seri cukup ditambahkan saja R1 ditambah R2 tambah R3 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 60 ohm. Kemudian yang B-nya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, I sama dengan P dibagi R total, di mana P sama dengan 12 volt dibagi 60. 12 volt dibagi 60 sama dengan 0,2 ampere. Untuk rangkaian seri, arus yang mengalir di I1, I2, dan I3 adalah sama ya. Jadi I atau arus yang mengalir di R1, R2, dan R3 pada rangkaian seri adalah sama, yaitu 0,2 ampere. Maka untuk yang tegangan V1 tinggal dikali I kali R1, 0,2 dikali 10 dengan 2 volt. Untuk V2 20 kali 0,2 dengan 4 volt. Untuk V3 30 kali 0,2. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Contoh rangkaian paralel seperti gambar di bawah ini, diketahui bahwa R1 sama dengan 4 ohm, R2 6 ohm, dihubungkan dengan tegangan sebesar 24 volt. Ditanyakan A, hambatan pengganti atau RT, B, kuat arus pada rangkaian atau I total, kemudian kuat arus pada R1 dan R2 atau I2 dan I1 dan I2 yang ditanyakan. Oke, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan pertama adalah hambatan total untuk rangkaian paralel. Gunakan rumus untuk cari hambatan total rangkaian paralel. RT sama dengan R1 dari R2 bagi 1 tambah 4. Masukkan angkanya 4 dikali 6 dibagi 4 ditambah 6. Sehingga didapatkan R totalnya adalah 2,4 ohm. Oke, kemudian soal nomor 2 ditanyakan I total. Total sama dengan P dibagi R total, di mana P adalah 24 volt dibagi dengan 2,4 ohm, sehingga didapatkan I totalnya adalah 10 ampere. Oke, kemudian soal nomor 3-nya ini adalah hanya arus di masing-masing hambatan R1 dan R2. Untuk rangkaian paralel seperti ini, tegangan di R1 dan R2 sama dengan tegangan V ya. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V. Dibandingkan dengan yang rangkaian seri, mana rangkaian seri yang sama adalah arusnya, arus tiap rangkaian R1, R2, dan R3 sama. Kalau untuk yang paralel
tegangan P sama dengan P1 dan P2. Sehingga untuk arus di I1 sama dengan P dibagi R1. P-nya 24 dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan I1 sama dengan 6 ampere. I2 sama dengan P dibagi R2 sama dengan 24 dibagi dengan 6. Sehingga didapatkan adalah 4 ampere. Kemudian soal nomor 3. Jika nilai hambatan R1 diketahui adalah 150 ohm, R2 adalah 200 ohm, R3 300 ohm, dan R4 650 ohm, maka ditanyakan berapakah nilai hambatan pada titik A dan B pada gambar berikut di bawah ini. Oke, soal nomor 3 ditanyakan total hambatan untuk rangkaian berikut ini. Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk R total yang rangkaian seri di atas ini. Jadi R total seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. 500 ditambah 500 ditambah 300 sama dengan 1000. Maka rangkaian tersebut akan menjadi seperti ini. Ini R4, ini adalah R total dari tadi. Nah, untuk menyelesaikan R total ini, maka aku gunakan rumus R total rangkaian paralel. Itu R total seri RS, kita sebut RS, dikali R4 dibagi S. R total paralel dan dikali dengan Soal nomor 4, sebuah rangkaian listrik pada arus DC seperti gambar berikut. R1 sama dengan 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm, R4 10 ohm, dan tegangan 24 volt. Ditanyakan berapakah nilai hambatan total atau pengganti. Kemudian buat arus rangkaian I1, I2, dan I3, serta I4. Kemudian tegangan pada hambatan R4, tegangan pada hambatan R3, dan daya yang diserap oleh R4. Oke, untuk menjawab soal nomor 4, kita gunakan rumus mencari hambatan total paralel R1, R2, dan R3 dengan menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Oke, masukkan rumus ke dalam rumus ini. Soalnya 1 per 20 ditambah 1 per 30 tambah 1 per 60. Lalu kita samakan bagian di bawahnya. Lalu 60, jadi 60 bagi 20, 3, ditambah 60 bagi 32, 60 bagi 60, 1. Sehingga didapat 1 per RP sama dengan 6 per 60. Didapat RP sama dengan balik 60 bagi 6, 60 dibagi 6, dapat 10 ohm. Oke, kemudian jumlahkan R4 dengan RP untuk mencari R total. R total sama dengan, karena ini rangkaian seri, sehingga tinggal dijumlahkan aja R4 ditambah dengan RP. Atau sama dengan
10 ditambah 10. Dapat R totalnya adalah 20 ohm. Oke, itu soal untuk nomor A. Kemudian untuk yang B, cari adalah I total. Untuk yang B, I total menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V dibagi dengan R total. Mana V-nya adalah 24 volt, dibagi dengan R totalnya adalah 20. Sehingga didapat adalah 1,2 ampere untuk I total. Nah, kemudian di rangkaian ini I total adalah I yang masuk ke I4. Jadi I4-nya sama dengan I total, yaitu 1,2 ampere. Yaitu untuk menjawab pertanyaan yang C. I4 sama dengan 1,2 ampere. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan D, ditanya adalah tegangan pada hambatan R3. Untuk mencari tegangan di R3, kita harus mencari nilai I3-nya terlebih dahulu. Oke. Kita gunakan perbandingan untuk mencari I3, yaitu di mana I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan perbandingannya adalah 1 berbanding 20 berbanding 1 banding 30 berbanding 1 banding 60. Oke, kemudian kita kalikan dengan 60. Sehingga didapat I1 banding I2 dibanding I3 sama dengan 3 banding 2 banding 1. Oke, kemudian untuk mencari I3, gunakan perbandingan 1 dibanding 6 dikali I total. Oke. Sehingga didapat 1/6 dikali dengan I totalnya 1,2 ampere. Sehingga didapat I3 adalah 0,2 ampere. Ya, di sini bisa diperoleh untuk V3 sama dengan I3 kali R3. Di mana I3-nya adalah 0,2 dikali dengan R3-nya adalah 60. Sehingga didapat V3-nya adalah 12 volt. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan D. Dan yang pertanyaan terakhir adalah ditanya daya di R4. Oke, untuk mencari daya di R4, kita gunakan rumus P4 sama dengan V4 dikali dengan I4. Oke, I4-nya kita sudah ketahui, tinggal kita cari V4-nya, di mana V4-nya adalah I4 dikali dengan R4, di mana I4-nya adalah 1,2 ampere dan R4-nya adalah 10. Sehingga didapat V4-nya adalah 12 volt. Tinggal kita masukkan daya V4 sama dengan 12 dikali dengan 1,2. Dapatlah hasilnya daya di R4 sama dengan 14,4 volt. Watt, sorry. Yang satuan dari daya adalah watt. Oke. Demikian jawaban untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, perhatikan rangkaian di bawah ini. Nilai resistor yang terdapat di rangkaian adalah sebagai berikut. Diketahui R1 adalah 10 ohm, R2 20 ohm, R3 40 ohm, kemudian dihubungkan dengan tegangan V1 sebesar 10 volt dan V2 sebesar 20 volt. Maka ditanyakan berapakah arus yang melewati resistor R3 atau I3 yang ditanyakan. Oke, untuk soal nomor 5 kita akan menggunakan metode loop dan hukum Kirchhoff 1 serta hukum Kirchhoff 2 untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Yang pertama adalah
kita tentukan terlebih dahulu arah atau asumsi arah arusnya ke arah mana. Misalkan contoh untuk R1 di sini ada arus yang bergerak, kita asumsikan arahnya di 1 ke sana menuju titik percabangan. Kemudian untuk I2 itu arahnya menuju titik percabangan. Kemudian I3 tentunya akan ke bawah arahnya. Ini untuk I3 itu asumsi awal. Kemudian buat loop ya, loop yang pertama di arahnya sini. Untuk loop yang pertama, kemudian loop yang kedua arahnya sini. Untuk yang loop kedua, kemudian loop yang ketiga ini adalah keseluruhan dari rangkaian ini ya. Jadi arahnya ini adalah loop yang ketiga. Jadi ada 3 loop. Oke, untuk yang pertama kita gunakan hukum Kirchhoff 1 di mana total arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di titik yang A itu ya, titik A itu berlaku hukum Kirchhoff di mana I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3 ya. Itu juga di titik yang B, titik B I3 sama dengan di sini keluarnya I1 ditambah I2 ya. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Ya, kemudian untuk hukum Kirchhoff 2 itu digunakan untuk metode loop 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita buat persamaannya di sebelah sini, gunakan hukum Kirchhoff 2. Jadi kita ikuti arah loopnya. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah tegangan di suatu loop tertutup itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi kita ikuti yang pertama masuk ke tanda minus ya, berarti minus V1 ditambah V1 berarti RI kali 1, R1 dikali I1, kemudian ditambah, karena ini sesuai dengan tanda panahnya sehingga dia positif ya, ditambah I3 kali R3. Untuk sama yang pertama, loop pertama loop 1. Kemudian untuk yang loop 2 ikuti tanda panahnya minus, oke ini selesaikan dulu ya, minus V1 minus 10 ditambah R1 10 I1 ditambah 40 I3, sehingga ini pindahkan ke sana 10 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk yang loop kedua minus 20 ikutin ditambah 20 I2 ditambah 40 I3 ya, pindahkan ke sana 20 I2 ditambah 40 I3, pindahkan 20 nya ke sana. Ini persamaan 2 di mana ini adalah loop 2 ya. Oke. Dan yang terakhir loop 3 kita ikuti dari sini ya, dari awal. Minus 10 ya di awal. Minus 10 ditambah 10 kali I1 atau R1 kali I1. Kemudian ini arah R2-nya udah berlawanan dengan asumsi awal loop, arah loopnya berlawanan dengan asumsi R2, berarti
R2-nya adalah minus ya, minus 20 I2, kemudian positif 20 atau V2 sama dengan 0 ya. Nah inilah loop 3 ya, persamaan 3. Loop 3. Kemudian pindahkan 10 I1 dikurang 20 I2, pindahkan ke samping sama dengan minus 20 ditambah 10 jadi minus 10. Inilah menjadi persamaan 3. Oke, kemudian masukkan persamaan 1 ke persamaan ini ke dalam persamaan 1 ya, I3, sehingga didapat 10 I1 ditambah 40 I3 sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 0, sehingga didapat 10 atau 50 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 0. Oke, itu kemudian untuk yang persamaan pertama, untuk yang persamaan kedua juga dimasukkan rumusnya minus 20 I2 ditambah 40 I3 masukkan I1 ditambah I2 sama dengan 0, sehingga didapat 40 I1 ditambah dengan 60 I2 sama dengan 20. Kiranya sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Ini adalah persamaan 2. Oke, kemudian ini nanti di substitusi juga dengan ketiga persamaan ini. Jadi persamaan 3, persamaan 1, dan persamaan 2 ini kita substitusi. Sehingga didapatlah I1 hasilnya sama dengan minus 0,143 ampere, dan I2-nya sama dengan positif 0,429 ampere. Nah, tanda negatif di sini artinya bahwa asumsi awal yang kita perkirakan, di mana I1-nya adalah bergerak dari kiri ke kanan, itu artinya bahwa aktualnya berlawanan arah. Artinya bahwa I1-nya adalah bergeraknya dari bergerak ke berlawanan arah sebaliknya. Artinya geraknya arahnya ke sini. Oke, itu I1. Kemudian untuk I3-nya tinggal ditambahkan antara I1 ditambah I2 sehingga didapat hasilnya adalah (0,286 ampere. Positif berarti sudah sesuai dengan arah dari asumsi awal. Oke.